Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul 'azim. Segala pujian yang milik Allah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah masih mengantarkan kita dengan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Tidak sekedar bertemu, alhamdulillah ya Allah. Allah mengantarkan kita untuk bisa menghadiri keseruannya dalam rangka melaksanakan sholat isya secara berjamaah. Dan alhamdulillah nanti setelah kita sedikit saling thalabul ilmi, kita sama-sama melaksanakan sholat tarawih secara berjamaah dengan harapan seperti apa yang disampaikan oleh MC tadi. Mudah-mudahan seluruh ibadah yang kita kerjakan, yang kita rasakan, khususnya yang wajib dan selanjutnya yang sunnah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima, dicatat menjadi amal ibadah yang mendapat ridhonya, dan mudah-mudahan akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita nanti pada hari yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam semoga senantiasa Allah limpahkan, Allah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, sampai kepada umatnya hingga yaumul qiyamah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, saudara-saudaraku, sungguhnya kedatangan bulan Ramadan yang di dalamnya kita berpuasa merupakan nikmat yang begitu agung dan besar bagi orang-orang yang Allah kehendaki. Berapa banyak umat Islam hari ini yang konon dia punya KTP Islam, lahir dari rahim ibunya yang Islam, begitu juga ibunya seterusnya sampai ke atas. Namun ternyata ketika Ramadan datang, mereka tidak sanggup menerima kehadiran tamu agung yang begitu, tamu Allah yang begitu agung dan mulia, seperti apa yang telah diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Pada zaman Rasulullah Muhammad SAW dulu, ada dua orang dari negeri Udaah menghadap Rasulullah menyatakan keislamannya. Lalu setelah mereka masuk Islam, ada di antara mereka yang meninggal syahid di medan peperangan. 1 tahun kemudian meninggal satunya lagi. Pada malam hari, seorang sahabat bernama Thalhah bin Ubaidillah mimpi menyaksikan surga. Itulah hebatnya sahabat. Kalau mimpi yang diperlihatkan oleh Allah surga. Beda kalau kita mimpi. Kalau kita mimpi karena mohon maaf, kadang kita tidur tidak mengikuti sunnah daripada Rasulullah. Apa sunnah-sunnah Rasulullah kalau tidur? Sekurang-kurangnya kita dalam keadaan suci, artinya kita duduk. Lalu muka kita, tangan kanan kita di bawah ini, pipi kita menghadap kiblat. Kalau kita pura-pura seperti itu, kadang wudu tidak. Apalagi kalau yang pulang kerja jam 9, Masya Allah, kita sudah bisa ngebayangin betapa capeknya kita dari pagi sampai jam 9 malam bekerja mengajar sesuatu yang sebenarnya telah Allah tetapkan. Begitu kita ruh dijauhkan di dalam
jasad kita di dalam rahim ibu kita. 3 hal yang telah Allah pastikan: rezeki, jodoh, ajal. Maka di sini saya bisa teruskan dulu. Tolha bin Ubaidillah melihat 2 orang ini masuk surga. Tetapi anehnya yang duluan masuk surga bukan yang mati syahid. Yang duluan masuk surga yang mati 1 tahun kemudian. Keesokan harinya karena Tolha bin Ubaidillah penasaran, ditemuinya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku menyaksikan 2 sahabat yang baru masuk Islam, yang sudah meninggal dunia, masuk surga. Tapi yang membuat aku heran ya Rasulullah, kenapa yang 1 tahun kemudian yang duluan masuk surga bukan yang mati syahid? Lalu Rasulullah Muhammad SAW menjawab, bukankah dia telah puasa Ramadan? Garis bawahi, bukankah, kata Rasulullah, dia telah melaksanakan puasa Ramadan? Lalu selanjutnya disebut dia juga melaksanakan 6.000 rakaat sholat fardu, lalu diiringi dengan sholat sunnah. Maka sesungguhnya, kata Rasul, beda di antara keduanya adalah seperti langit dan bumi. Masya Allah. Lalu apa hubungannya dengan kita hari ini? Sungguh beruntung Allah masih memilih kita, mengantarkan kita berjumpa dengan Ramadan. Maka pertama tugas kita adalah kerahkan seluruh kekuatan dan kemampuan kita. Jangan pernah melewatkan satu hari pun kecuali kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, saya ingin mengajak kita jaga sholat kita, karena seperti apapun puasa kita, berapa tahun pun kita berpuasa, kalau sholat kita tidak terjaga, maka sholat puasa kita sia-sia. Dan ini saya sampaikan, mungkin dulu pernah saya sampaikan di mimbar ini hari Jumat. Rasulullah Muhammad SAW, coba nanti kita ini amalkan. Mudah-mudahan kita mampu. Insya Allah mampu kalau kita latihan. Baginda Rasul, maaf ini lagi bantu dari mulai hari pertama puasa, Masya Allah. Tapi alhamdulillah masih bisa keluar. Rasulullah tidak pernah meninggalkan urutan sholat 40 rakaat. Catat baik-baik, 40 rakaat. Pertama adalah sholat wajib sebanyak 17 rakaat. Subuh 2 rakaat, zuhur 4 rakaat, asyar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat, menjadi 17 rakaat. Ditambah lagi sholat sunnah rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum subuh. Sudah berapa rakaat? 29, ya. 11 ditambah berapa tadi? 12 tambah 7, 17, 29. Mana lagi yang 11? Kata Allah di dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Bangunlah kalian pada sepertiga malam, dan kebetulan bulan puasa semua kita bangun, khususnya kita yang laki-laki. Makanya ini saya sampaikan, ini khusus kepada ibu-ibu. Kalau suami ibu bangun, awasi. Biasanya laki-laki, mohon maaf, yang ahli hisab, begitu bangun yang dicari rokok sama korek. Ada nggak di sini? Mudah-mudahan nggak ada. Maksud saya, nanti ketika bangun, masuk kamar mandi, disunahkan kita mandi, bersihkan diri kita,
Kembali kita ambil air dulu, kembali menghadap kiblat. Tunaikan sholat 8 rakaat, karena tak nanti kita witir langsung. Supaya ada tambahan apa kata Allah? Dirikan sholat sunnah tahajud sebagai amal tambahan, agar supaya kamu kata Allah mendapatkan tempat makom di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. 17 ditambah 12, 29 ditambah 11, 40 rakaat. Ini bulan Ramadan kita latihan. Insya Allah jangan merasa cukup dengan sholat tarawih kita. Apa yang termasuk yang mulai iya, tapi ada yang lebih ditekankan oleh Allah, yaitu tahajud. Ingat, jaga sholat fardu kita, khususnya yang 40 rakaat. Ibu-ibu ingat, ada sholat Nabi yang tidak pernah beliau lupakan sepanjang beliau tidak syafar, yaitu sholat fardu 17 rakaat, sholat sunnah 2, ditambah sholat tarawih 12 rakaat, ditambah tahajud 8 rakaat, tambah witir 3 rakaat. Kalau kita sudah witir nanti, kita tidak perlu lagi nanti witir lagi. Yang kedua, ini bulan Ramadan, bulan Quran, bulan turunnya Al-Quran, dan nanti pada tanggal 17 seluruh dunia mengadakan peringatan nuzulul Quran. Untuk apa? Sekurang-kurangnya dibaca. Di awal-awal surah Al-Baqarah ayat yang kedua, apa kata Allah? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak ada keraguan dari isi kandungan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang muttaqin. Hari ini kita banyak tersesat. Percaya tidak kita tersesat? Ada tidak kita yang hadir di hari ini di dunia, khususnya di Batam, yang tidak terlibat dengan riba? Pak, Bu, ada tidak kita yang tidak terlepas dari riba? Beli rumah di, beli motor di, beli HP di. Jangan-jangan kamu kira ibu pakai di. Bu, mukenanya pakai tip enggak? Alhamdulillah, selamat berarti. Apa-apa yang sekarang kita beli tidak lepas dari kredit, dan setiap kredit tidak ada salahnya kredit. Apa salahnya kita pinjam uang? Tidak salah. Apa yang salah? Ada perjanjian. Itu yang membuat dia salah. Itu yang membuat dia haram. Dan ingat, dosa riba yang paling ringan adalah sama dengan dosanya seorang ibu berzina dengan anaknya, seorang anak berzina dengan ibu kandungnya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ayo, yang masih berhubungan dengan bank tobat, sedikit saya cerita. Mudah ini dipelajari. Ada seorang pegawai kepala bank konvensional. Saya tidak usah nyebut kemana dia supaya jangan sampai nanti menjadi fitnah. Kesehariannya orangnya sangat soleh, puasa sunnah, Senin Kamis jalan, sholat wajib berjamaah tidak pernah ketinggalan, haji dan umrah selesai, nyantungnya anak yatim selesai. Suatu ketika beliau meninggal, dan pada hari itu persis seperti yang terjadi di Temiang, ada 2 orang yang meninggal. Ternyata yang lebih duluan datang jenazah pegawai bank tersebut. Sampai di sana tampak banyak tanya, dikuburkan. Siap dikuburkan. Datang pemilik lubang lahan yang kedua, yang artinya lubang yang punya orang itu dimasukin, datang. Tidak terima. Saya tidak mau tahu, pokoknya naikkan jenazah ini. Ini lubang yang dipesan untuk keluarga saya. Inilah skenario Allah. Dibongkar. Belum berapa waktu, belum 10 menit, Masya Allah, hangus sampai papan-papan itu hangus. Kain kapan tidak lagi ada yang berbentuk kain kapan.
Siapa yang cerita? Anak buah daripada kepala bagian yang pernah kerja di bank. Maka oleh sebab itu jamaah yang dirahmati Allah, ini momen kita untuk membersihkan diri. Kenapa Allah hadirkan Ramadan kepada kita semuanya? Sebagai bentuk kasih sayang Allah. 11 bulan kita tidak pernah mikir makan pagi, siang, sore. Pagi sarapan lontong pecel, lontong sayur, ada yang nasi lemak, ada yang pakai mie, ngopi, ngeteh, macam-macam masuk. Selama 11 bulan kita tidak pernah mengukur apa yang masuk ke dalam perut kita. Maka Allah hadirkan Ramadan sebagai bentuk kasih sayang Allah untuk membersihkan diri kita. Kalau boleh dibedakan, Ramadan adalah seperti lautan madu. Kalau kita mandi kita bersih. Kalau kita minum sangat manis dan tidak lagi kita haus. Pertama, jaga sholat kita. Kedua, perbanyak berinteraksi dengan Al-Quran. Artinya apa? Kata baginda Rasul Muhammad SAW, bacalah Al-Quran. Nanti pada hari yaumul kiamah, Al-Quran akan hadir berikan syafaat kepada pembacanya. Berbahagialah hari ini orang-orang yang mengabdikan sisa umurnya menjadi guru TPQ. Saya ingin sampaikan kepada kita semuanya, sesungguhnya orang yang paling pantas mengajarkan anak-anak surah Al-Fatihah adalah orang tuanya, bukan guru di TPQ. Setiap anak itu sholat, kalau orang tua yang mengajarkan di Al-Fatihah, maka setiap dia sholat mendapatkan pahala. Tapi rata-rata yang bukan mengajarkan anak itu adalah kita orang tuanya, maka yang dapat gurunya. Dan yang ketiga yang terakhir, masih banyak sebenarnya, tapi sudah 16 menit. Yang ketiga, saya ingin mengajak kita banyak-banyak istighfar. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba angkat tangan siapa yang tidak punya dosa. Yang sudah balik, maksudnya ini banyak yang kecil-kecil yang belum punya dosa. Coba yang sudah janggotan kayak sabutnya janggotan, kayak beliau itu. Ini yang paling banyak dosanya ada di saya. Ayo, coba angkat tangan ibu. Ada nggak yang tidak punya dosa? Ayo. Tidak ada, semua kita punya dosa. Apa kata Nabi Nuh alaihissalam di surah Nuh ayat 10? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah kalian ampun kepada Allah. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Dan ini bulan ampunan. Bulan Ramadan, bulan puasa, bulan turunnya Al-Quran, bulan sedekah, bulan ampunan. Maka banyak-banyak mohon ampun, khususnya menjelang nanti subuh setelah kita sahur, setelah kita sholat tahajud, banyak-banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi Nuh selama 900 tahun beliau dakwah, yang selalu disampaikan kepada umatnya adalah faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Mohonlah ampun kalian, kata Nabi Nuh, sungguhnya Allah zatnya maha menerima ampun. Kesimpulannya, saya ingin mengajak kita semuanya, ayo kita muliakan Ramadan dengan menjaga sholat kita, dengan banyak-banyak berinteraksi dengan Al-Quran, banyak-banyak mohon ampun kepada Allah, banyak-banyak sedekah, banyak-banyak selawat, supaya nanti pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad SAW. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.